Presiden Prabowo Subianto dinilai telah melakukan langkah besar dalam memberikan amnesti kepada kader PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Lalu akan seperti apa hubungan antara Presiden Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, dan Joko Widodo usai pengampunan ataupun amnesti diberikan Prabowo kepada kader PDI Perjuangan? Kita bahas bersama Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sudah ada Bang Muhammad Kodari melalui sambungan Zoom, dan di studio sudah ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Saya akan ke Bang Ray terlebih dahulu. Setelah adanya amnesti yang diberikan secara prerogatif dari Presiden Prabowo ke Hasto Kristianto, bagaimana Anda melihat hubungan baik itu Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan juga Bu Mega? Hubungan segitiga ini kan hubungan yang kalau satu mendekat, yang lainnya lepas gitu. Jadi kalau Pak Prabowo mendekat ke Ibu Mega, kemungkinan Jokowi yang agak dilepas gitu. Dan begitu sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo lebih dekat ke Pak Jokowi, mungkin Ibu Mega yang agak menjauh gitu. Dan saya kira polanya akan begitu 5 tahun ini. Dan tidak ada yang benar-benar putus, tapi juga nggak ada yang benar-benar melekat gitu. Jadi Pak Prabowo hanya mengayuh di situ. Kadang-kadang mungkin akan mendekati Ibu Mega, kadang-kadang mungkin... Artinya Pak Prabowo melakukan teknik tarik ulur kepada keduanya, baik Bu Mega dan juga kepada Pak Jokowi? Saya kira di antara ketiganya malah model ini yang sama-sama dibutuhkan gitu. Ibu Mega juga mungkin tidak seperti yang sekarang kita ketahui, tidak ingin terlalu dekat juga dengan Prabowo. Dan oleh karena itu melalui Mukernas mereka kemarin gitu, mereka udah menyatakan tidak oposisi, tapi juga tidak ikut bergabung di dalam koalisinya Pak Prabowo gitu. Oke, Bang Kodari, lalu apakah ada statement dari Pak Presiden sendiri ataupun pembahasan komunikasi usai amnesti diberikan? Apakah artinya PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisi? Jadi begini ya, kalau cara melihat hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu menurut saya tidak harus dikotomis. Terutama kalau dari kacamata Pak Prabowo ya, beliau sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan tentu harus dekat dan harus mengayomi semua tokoh dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat di Indonesia. Dan artinya apa? Kalau dengan Pak Jokowi dekat, dengan Ibu Mega juga bisa dekat. Bukan berarti kemudian zero sum game, dekat dengan Pak Jokowi lalu kemudian nggak dekat dengan Ibu Mega atau sebaliknya. Kita tidak boleh lupa bahwa Pak Prabowo sendiri selain memang seseorang yang tadi pada posisi sebagai pemimpin Republik ini harus dekat dengan semua, beliau juga sebetulnya punya hubungan yang panjang dengan kedua tokoh yang disebut tadi. Dengan Ibu Megawati punya hubungan yang panjang, pernah kenal dari kecil, lalu kemudian pernah dibantu. Dengan Pak Prabowo juga Pak Jokowi pernah mengajak Pak Prabowo ke dalam pemerintahan, Pak Prabowo pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Jadi menurut saya sih tidak harus zero sum game. Oke. Dan pertimbangan-pertimbangan mengenai kenapa diberikan amnesti itu variabel-variabel yang memang sesuatu yang bersifat menyeluruh ya, bahwa kemudian di luar sana keadaan tidak baik-baik saja. Ya. Banyak konflik di dunia internasional. Tapi gini, Bang Kodari, kalau tadi Anda menyebut pernah... Kemudian persatuan dan kesatuan itu harus menjadi sesuatu yang utama, yang harus dijaga dan dikedepankan. Kita ini kan nggak tahu nih dinamika ke depan akan seperti apa. Tetapi kita sudah menyaksikan peristiwa yang sebetulnya tidak kita duga juga. Bahwa misalnya kemarin Israel bisa serang Irak, sewaktu-waktu bisa eskalasi, lalu kemudian Kamboja dengan Thailand, negara tetangga. Oke, mungkin kita terlalu jauh ke situ. Tapi Bang Kodari ada, mohon maaf saya potong. Nggak bisa. Gini, alasan memberikan amnesti dan amunisi itu penting. Untuk tidak supaya lari kemana-mana analisanya, begitu loh. Itu penting sekali. Bukan kemana-mana. Justru itu adalah intinya. Ya, Bang Kodari, kalau tadi Anda menyebutkan ini adalah bahwa pernah dibantu. Apakah amnesti itu bagian dari politik utang budi maksud Anda? Tidak. Yang poin dari saya adalah bahwa ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, dan dalam konteks ini kemudian tidak berarti kemudian dekat dengan salah satu
itu membuat dengan yang lain itu harus berjauhan gitu loh. Itu poinnya. Saya menjawab apa yang disampaikan oleh kawan saya Bang Ray Rangkuti. Oke, Gitu. Itu oke, konteksnya. Ya. oke. Kalau soal diberikan amnesti kan saya sudah jelaskan tadi bahwa konteksnya adalah dunia internasional yang sedang berkonflik pada hari ini. Oke, Bang Rey, jika amnesti sudah diberikan dan sudah dipastikan Pak Hasto sudah bebas, apa yang bisa berdampak di dunia politik nasional saat ini? Ketika situasi sekarang bisa dikatakan antara setiap pihak adem gitu. Iya, landai dan adem. Nah, jadi memang itu salah satu targetnya menurut saya, baik kepada pemberian amnesti kepada Pak Hasto maupun pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. Kan Tom Lembong ini kan dan Hasto itu kan sebetulnya berada dalam dua barisan oposisi kan. Yeah. Hasto bersama PDI Perjuangannya, tetapi Tom Lembong kan bersama komunitas yang dulunya menjagokan Anies Baswedan dan Caimin sebagai calon presiden. Dan kedua-duanya berpotensi sangat kritis kepada pemerintahan Pak Prabowo yang sekarang ini. Dan di tengah di mana tadi disebutkan oleh Bung Kodari, Pak Prabowo sedang membutuhkan semacam kenyamanan politik di tengah begitu banyak tantangan di Republik ini gitu. Jadi sebetulnya dari kerangka politik apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini tepat untuk saat ini gitu loh. Jadi amankan dulu Ibu Mega. Jadi kalau Anda menyebut Pak Prabowo membutuhkan kenyamanan politik, artinya di situasi saat ini Pak Prabowo merasa tidak nyaman? Ya tentu saja. Kan tadi disebutkan banyak tantangan nih. Sekarang aja orang mendekati 17 Agustus, bendera One Piece mau disandingkan orang dan sebagainya gitu. Nah setidaknya Pak Prabowo ngamanin dulu deh politik formalnya gitu. Oke. Politik formalnya itu ya salah satunya PDI Perjuangan, mungkin komunitas-komunitas lain seperti yang disebut tadi kan, misalnya dari para pendukungnya Anies Baswedan dan sebagainya. Dan oleh karena itu setidaknya untuk saat 2025 mungkin akan landai begitu, tapi belum tentu ada jaminan 2026. Dan oleh karena itu kedekatan Pak Prabowo dengan Ibu Mega sekarang ini misalnya, saya kira itu temporal ya, boleh jadi itu sampai 2025, tapi 2026 bisa juga lain ceritanya gitu. Oke, Bung Kodari, betul Pak Prabowo saat ini sedang membutuhkan kenyamanan politik sehingga memberikan amnesti kepada salah satu orang yang bisa dikatakan paling penting di PDI Perjuangan yang saat ini adalah oposisi. Ya, kembali lagi ya, analisanya itu adalah kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Ya, kalau kemudian misalnya terjadi konflik yang besar di dunia internasional, kemudian di dalam negeri sendiri tidak kompak satu dengan yang lain, diperlukan, itu kan nanti akan membuat pengambilan keputusan dan kebijakan menjadi repot. Ingat pada saat COVID tahun 2020, 2021, nah, salah satu yang bisa membuat pemerintah cepat mengambil keputusan, bisa mengusahakan antisipasi terhadap COVID mulai dari mendatangkan vaksin, kemudian melakukan pembatasan sosial, itu karena adanya kekompakan dari tokoh-tokoh dan elit-elit politik di dalam negeri. Kalau misalnya pada waktu itu misalnya kita bayangkan ya, ada satu oposisi besar katakanlah Pak Prabowo, kemudian menyatakan menolak vaksin atau menolak PSBB, tentunya pemulihan bangsa Indonesia dari COVID tidak secepat itu begitu loh, dan ekonomi bisa terganggu karena penyebaran COVID akan sangat meluas. Nah, kita tentu belum tahu persis seperti apa dampaknya, tetapi bisa dikatakan bahwa kalau terjadi konflik di dunia internasional, mulai dari energi sampai pangan itu bisa mengalami hambatan gitu, dan kita membutuhkan percepatan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi kita bukan bicara Pak Prabowo pribadi ya, kita bicara kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Oke, kalau kita bicara kepentingan bangsa dan negara saat ini, Pak Hasto sudah bebas dari hukuman, tapi juga belum menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan kembali. Apakah ini salah satu bentuk sinyalemen bahwa Hasto akan masuk dalam pemerintahan? Tentunya yang tahu jawabannya persis adalah Pak Prabowo dan Ibu Megawati ya. Tetapi pada hari ini seperti kata Bang Ray tadi, saya tidak melihat ada sebuah tanda yang kuat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan. Jadi toh selama ini juga hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo sudah berjalan dengan sangat baik ya. Dan itu tidak membuat kemudian Pak Hasto harus masuk ke dalam pemerintahan, termasuk juga
dari menteri-menteri kader-kader yang lain dari PDI Perjuangan. Tetapi ini tentu semua kembali kepada pertimbangan dari Bapak Presiden karena ini adalah prerogatif Presiden. Oke. Kalau dari Bang Ray sendiri membacanya gimana? Pak Hasto belum kembali menjabat sebagai sekjen, apakah ada kemungkinan ia akan masuk dalam pemerintahan kabinet? Saya yakin ya 90% enggak. Enggak. Akan. Karena? Rugi Pak Prabowo. Jadi untuk banyak PDIP gitu maksud Anda? Iya, PDIP mungkin nggak akan dapat kerugian, tapi jelas-jelas pemerintahan Pak Prabowo akan dirugikan kalau Pak Hasto masuk ke landscape ya pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Oleh karena itu saya kira ya jauh dari harapan itu untuk ditarik masuk ke anggota kabinet. Bahkan saya mengatakan kerugian seperti apa ketika PDIP masuk dalam kabinet? Kerugian apa yang didapatkan oleh Pak Prabowo? Lah memberi amnesti aja respon publiknya udah negatif kan. Apalagi sampai ya dimasukkan ke dalam anggota kabinet gitu. Jadi responnya bertambah-tambah. Dan saya kira konyol lah kalau sampai itu dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Oleh karena itu saya nggak yakin. Jangankan Pak Prabowo masukkan di kabinet, Ibu Mega menetapkan Pak Hasto sebagai sekjen aja nggak berani kok sekarang tuh. Jadi harus ada langkah yang hati-hati ya? Ya, tapi mungkin 2-3 tahun, 4 tahun berikutnya akan berbeda ya. Meskipun untuk Hasto saya kira terkunci ya harapannya untuk bisa masuk menjadi anggota kabinet karena statusnya. Karena amnesti itu kan terbukti melakukan tindakan pidana, cuma dibebaskan oleh presiden kan. Itu aja beda tuh. Nah, kalau itu dilakukan oleh Pak Prabowo, ya orang akan mengatakan makin nyata Pak Prabowo ini omon-omon gitu loh kira-kira tuh dalam konteks pemberantasan korupsi. Oleh karena itu 90% saya memiliki keyakinan tidak akan terjadi. Tidak akan masuk ke kabinet. Tapi yang menjadi perhatian adalah ketika amnesti diberikan seorang presiden kepada PDI Perjuangan, lalu bagaimana Anda membaca hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Apakah dalam landscape hubungan yang Anda sebut apa tadi? Segitiga, hubungan segitiga ini akan merenggang atau akan biasa-biasa saja? Ini kan kalau kita buat hubungan segitiga ini, Pak Prabowo di sini satu kiri kanan kan. Jadi kalau ayunannya ke kiri, yang kanannya ketinggalan. Kalau ayunannya ke kanan, yang kirinya ketinggalan. Kalau dalam saat ini, Anda melihatnya Pak Jokowi yang... Saya kira sampai 2025, ya kan, saya mengatakan tadi, 2025, Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini akan punya hubungan yang lumayan landai gitu, istimewa lah ya. Dengan sendirinya Pak Prabowo akan tertinggalan gitu. Lalu mengapa Pak Prabowo membuat keputusan yang bisa dikatakan atau bisa dibaca oleh sejumlah analis politik akan membuat hubungannya renggang dengan Pak Jokowi? Ya karena kalau berhitung secara politik lebih menguntungkan berhubungan dengan Ibu Mega ketimbang dengan Pak Jokowi. Kan kelemahan politik Pak Jokowi itu tidak terinstitusionalisasi kan. Siapa yang bisa diandalkan oleh Pak Prabowo kalau terjadi Pak Jokowi kalau terjadi apa-apa secara politik dengan Pak Prabowo. Tapi Ibu bisa mengatakan 21% suara saya di DPR. Dan kepala daerah di banyak tempat di seluruh Indonesia. Jadi itu yang seringkali saya menyebut kerjasama Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu untuk masa depan, tapi berkawan dengan Pak Jokowi itu untuk masa lalu. Oke. Ya tentu menarik. Ingin maunya ke masa depan. Gitu. Gimana Bung Kodari, Anda melihat dan juga memaknai dari analisa politik dari Bang Ray Rangkuti? Benar seperti itu? Pak Prabowo itu orang yang sangat menghargai hubungan-hubungan yang pernah terjadi ya di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Itu kelihatan sekali kok dari hubungan beliau yang panjang dengan para tokoh-tokoh dari masa lampau, dan terbaca juga kalau Anda baca buku kepemimpinan militer ya, terutama buku 1, itu kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo itu sangat menghargai dan sangat menjaga semua bentuk dan jenis hubungan. Sekali lagi saya melihat bahwa persoalan itu kita bisa tempatkan pada konteks Pak Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang harus dekat dengan semua tokoh dan sewaktu-waktu harus mengambil tindakan yang membutuhkan dukungan dari semua kelompok dan semua kalangan, berhadapan dengan situasi dan kondisi eksternal yang pada hari ini tidak baik-baik saja. Kalaupun misalnya ada analisis yang lain-lain ya tentu dipersilahkan ya, karena ini kan negara demokrasi. Tetapi kalau saya yang ditanya, saya pasti mengatakan bahwa tesis dekat dengan salah satu membuat dengan yang lain itu menjadi jauh itu tidak tepat. Presiden itu bisa dekat dengan semua dan memang pada dasarnya harus dekat dengan semua. Saya kira semua presiden akan begitu, termasuk Pak Jokowi ketika menjabat dan Pak
Ibu Mega sendiri ketika menjabat harus menjaga Atau hubungan seperti yang Anda baik dengan katakan, semua. kalau tadi Anda Ya. mengatakan apa yang menjadi dasar Pak Prabowo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah ini Betul. artinya menjaga hubungan lebih baik dengan PDI Perjuangan adalah jangka panjang untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara? Semuanya harus dijaga. Dan gini, dalam politik itu kan ada masa untuk berkompetisi dan ada masa untuk memerintah. Jadi kita ini jangan pakai kacamata kompetisi pemilu di saat sedang menjalankan pemerintahan. Apalagi pemerintahannya ini belum 1 tahun dan hampir 1 tahun. Jadi kacamata sebelum 2029, kacamatanya adalah kacamata pemerintahan. Dan kacamata pemerintahan itu adalah kacamata kebersamaan. Gitu. Nanti kalaupun misalnya sudah jadwalnya untuk berkompetisi, mungkin nanti masing-masing punya jago dan punya calon. Tetapi pada waktu itu juga kita tidak bisa pastikan format koalisinya atau format pasangannya seperti apa. Tidak seorang pun yang bisa memastikan format koalisi yang akan terjadi pada 2029 nanti akan seperti apa. Dan pada titik itu sebetulnya memiliki hubungan baik dengan semua itu juga sama pentingnya begitu. Jadi menjaga hubungan baik dengan semua itu penting dalam menjalankan pemerintahan, dalam mengerjakan kebijakan publik, dan juga penting untuk membangun komunikasi di masa depan. Tapi Bung Kodari, kalau seperti kita menanggapi apa statement yang sudah disampaikan Bang Rey, menurut Anda sendiri mana yang lebih baik, lebih penting dalam kacamata Pak Prabowo untuk menjaga hubungan baik dengan PDI Perjuangan, Megawati dalam hal ini, atau dengan Pak Jokowi? Sama-sama baik, sama-sama penting. Sama-sama baik, sama-sama penting. Oke, jawaban aman ya, Bung Kodari ya. Bang Rey, kalau kita membaca ini ya, sepengetahuan saya, Bu Mega belum ada merespon terkait dengan amnesti yang diberikan Pak Prabowo sampai saat ini. Mengapa hal itu dilakukan, belum diberikan statement oleh Bu Mega? Saat ini Pak Hasto hanya mengucapkan terima kasih dari Pak Hasto, tapi tidak oleh PDI Perjuangan. Ucapan terima kasihnya dari Bu Mega mungkin. Ya, kita ini kan memang 10 tahun terakhir ini agak terbiasa diajak oleh Pak Jokowi politik verbal ya. Semua diucapkan melalui lisan meskipun ditindakannya beda. Nah, jadi perbincangan kita soal pertanyaan ini juga menurut saya ikut gaya itu. Jadi harus diucapkan terima kasihnya supaya kelihatan orang berterima kasih. Bahwa Ibu Mega satu, PDI dalam ini tentu ya, nggak ribut tuh perjanjian Indonesia dengan Amerika yang dianggap oleh banyak orang menguntungkan Amerika gitu. Kemudian rekening bank yang diblokir dengan 3 bulan itu nggak ribut. Itu ucapan jadi ucapan terima kasih PDIP dalam bentuk tidak 2 kasus itu aja dulu ya. 2 kasus itu tidak menunjukkan sikap oposisi gitu ya. Betul. Padahal kalau secara politik itu diambil oleh PDI Perjuangan, besar sekali manfaatnya bagi mereka. Menaikkan rating mereka, popularitas mereka, dan sebagainya. Mereka ternyata diam saja kan. Nah, jadi ucapan terima kasih mana yang lebih kuat dari... Jadi 10 tahun ini apakah kita memang sikap terbawa atau gaya. ucapan seperti itu ya? Iya, kita selama ini 10 tahun ini terbawa gaya politiknya Pak Jokowi. Ngomong A bertindak B gitu loh. Bung Kodari, jika melihat dari beberapa hari ini atas amnesti yang diberikan Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo akan bertemu Bu Mega dalam waktu dekat agendanya? Saya belum mendengar, tetapi tentu tidak tertutup kemungkinan itu untuk dilakukan pertemuan. Jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi apa-apa. Yang jelas kan PDI Perjuangan per hari ini seperti kita saksikan masih merampungkan kegiatan internal mereka yang sangat-sangat besar, yaitu acara kongres ya di Bali. Jadi mungkin masih berkonsentrasi dengan kegiatan-kegiatan internal di PDI Perjuangan. Tapi kalau telepon-teleponan sudah Bu Mega dan Pak Prabowo? Saya tidak pada posisi untuk bisa mengkonfirmasi apakah komunikasi telepon dan komunikasi lainnya sudah dilaksanakan pada saat ini. Baik, Bang Rey, mungkin statement terakhir dari Anda. Pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Prabowo melalui sikap ataupun hak prerogatif yang ia berikan kepada partai yang merupakan oposisinya? Saya kira pesannya bukan hanya, kalau pesan ke Pak Ibu Mega jelaskan. Saat ini ya melandai dulu lah ya. Tapi kalau pesannya ke Pak Jokowi menurut saya juga jelas. Setidaknya sampai 2025 Pak Jokowi lebih baik fokus untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan ijazah palsu lah dan sebagainya gitu. Itu jadi jangan tampil dulu, fokus aja dulu di situ itu. Jadi saya kira dengan mendekatnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu memberi peluang kepada Pak Jokowi untuk konsentrasi
menghadapi berbagai tanda kutip gangguan terhadap dirinya itu. Oke, apakah Anda juga ingin mengatakan bahwa saat ini Pak Prabowo ada bagian untuk meninggalkan Jokowi? Enggak, seperti yang itu benar, pertanyaan tadi benar. Ini nggak akan putus nih. Nah, cuman tarikannya kemana dulu nih? Okay. Makanya saya mengatakan 2025 ini kayaknya dengan Megawati. Tapi belum tentu dengan 2026. Makanya persis seperti yang disebutkan oleh Bung Kodari, beliau ini akan jaga persahabatan dengan kedua belah pihak. Cuma kadang-kadang condong ke sana, kadang-kadang condong ke sini. Baik, nah, tergantung dari Pak Prabowo ini, ya. Okay. Iya, 2020 ini condongnya ke Megawati. Oke, baik. Terima kasih Bang Ray Rangkuti dan terima kasih Pak Bung Kodari sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.